Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emericiana Sawondo dengan NIM 20236108. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 program studi agroteknologi Sains dan Teknologi Universitas Unpad. Nah, pada video kali ini saya mau menjelaskan tentang hasil analisis pupuk dan hasil analisis tanah. Yang pertama, hasil analisis pupuk. Analisis pupuk ini dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2006 bertempat di ruang kelas program studi agroteknologi. Hasil analisis pupuk organik menunjukkan bahwa yang pertama, kandungan NPS sebesar 2000 ppm part per miliar. Kandungan besi tersebut berperan penting dalam proses pembentukan klorofil dan membantu berbagai aktivitas metabolisme tanaman. Yang kedua, kandungan nitrogen atau N. Kandungan nitrogen pada pupuk organik menunjukkan bahwa nilainya lebih dari 5%. Nitrogen merupakan unsur hara makro yang berfungsi mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman, terutama pembentukan daun, batang, dan jaringan tanaman. Yang ketiga adalah kandungan kadar C organik yang diperoleh sebesar 10%, menunjukkan bahwa pupuk mengandung bahan organik yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Bahan organik berperan dalam meningkatkan kemampuan tanah, menahan air, serta menyediakan sumber energi bagi mikroorganisme tanah. Yang berikutnya adalah nilai pH pupuk organik. Nilai pH pupuk organik sebesar 7 yang menunjukkan bahwa kondisi ini berada pada netral. Kondisi ini tergolong baik karena tidak terlalu asam maupun basah, sehingga unsur hara tersedia secara optimal bagi tanaman. Yang kelima, kandungan fosfor atau P. Kandungan fosfor sebesar 1% yang menunjukkan bahwa pupuk organik mampu menyediakan unsur hara fosfor yang dibutuhkan tanaman. Fosfor berperan dalam pembentukan akar, bunga, serta bahan transfer energi di dalam tanaman. Keberadaan fosfor dalam pupuk organik dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara optimal. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pupuk organik yang diuji memiliki kandungan unsur hara yang cukup baik serta pH netral sehingga berpotensi yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Yang kedua, yaitu melakukan analisis tanah. Analisis tanah dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2026 dan bertempat di Kebun Contoh Agroteknologi. Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa yang pertama, kandungan kalium. Kandungan kalium berada pada kategori agak besar dengan kisaran pH 5-6. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanah masih mendukung meskipun ada ketersediaan beberapa unsur hara dapat berkurang akibat tingkat keasaman tanah. Yang kedua, nilai pH tanah. Nilai pH tanah yang diperoleh lebih dari 8 menunjukkan bahwa tanah tergolong basah. Pada tanah yang bersifat basah, beberapa unsur hara mikro seperti Fe, Mn, dan Cn umumnya menjadi kurang tersedia bagi tanah. Yang ketiga, fosfor. Fosfor berada pada kategori rendah yang ditunjukkan oleh warna kuning. Rendahnya kandungan fosfor dapat menghambat pertumbuhan akar, pembentukan bunga, dan perkembangan buah. Yang keempat, C organik. Kandungan C organik lebih dari 2%, termasuk dalam kategori sedang hingga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tanah memiliki kandungan bahan organik yang cukup baik. Bahan organik berperan dalam memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan menahan air, serta menyediakan unsur hara bagi tanaman melalui proses dekomposisi. Secara keseluruhan, tanah kering memiliki kandungan bahan organik yang cukup baik. Namun, ketersediaan fosfor masih rendah dan kondisi tanah yang bersifat basah dapat mempengaruhi beberapa
ketersediaan unsur hara. Secara umum, tanah masih memiliki potensi baik untuk budidaya tanaman, tetapi memerlukan pengelolaan unsur hara yang tepat, terutama untuk meningkatkan ketersediaan dan menjaga keseimbangan unsur hara dalam tanah. Sekian penjelasan dari saya mengenai hasil analisis organik dan analisis tanah. Semoga dapat bermanfaat kita semua.